bikin jinayah kan. Apakah orang kafir wajib diperangi? Lihat kafirnya, Pak. Apakah orang sesat wajib diperangi? Lihat sesatnya. Enggak sembarangan. Mangqatala mu'ahad. Barang siapa memerangi orang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu apa? Kafir jimmi. Hidup berdampingan damai dengan kita, perjanjian damai. Orang-orang non-Islam di Indonesia ini hidup perjanjian damai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita perangi, masuk neraka. Enggak bisa la yadkhulul jannah. Enggak masuk surga kalian. Kenapa enggak boleh diperangi? Karena mereka enggak memerangi kita. Qatilul musyrikina kaffah, kata teroris. Bunuhlah orang musyrik secara menyeluruh. Halal dari orang musyrik, kata mereka. Salah paham lagi. Di situ ada ilatnya. Kama tuqatilukum kaffah, sebagaimana mereka membunuh memerangi kamu secara menyeluruh. Nah, yang dibunuh secara menyeluruh, yang diperangi, yang memerangi. Maka kafir yang diperangi umat Islam, yang memerangi umat Islam. Syiah sesat, ya namanya sesat. Ya sesat. Mereka perangi enggak kita? Enggak, mereka perangi. Ya enggak boleh kita perangi. Wong orang kafir aja kita sudah pasti sesatnya kok. Nyembah berhala sudah pasti, nyembah patung pasti sesatnya, nyembah manusia pasti sesatnya. Kurang sesat apa orang nyembah Nabi Isa, nyembah Jibril, nyembah Bunda Maria misalnya, nyembah makhluk. Ya sesat pasti kan, sudah qat'i. Tapi boleh nggak kita perangi? Nggak boleh kita perangi. Kenapa? Karena mereka nggak merangi kita. Itu harus dipahami, Pak. Jangan mentang-mentang sesat perangi. Goblok namanya itu. Ya mereka perangilah, kita hancur. Kita jadi di Arab tuh, Pak, lemah pemahamannya. Makanya terjadi gitu, diperangi Syiah. Apa hubungannya? Ya mereka sesat. La yadullukum ya yadurrukum man dalla idza tadaitum, kata Allah. Tidak akan memberi mudarat kepada kalian orang-orang yang sesat. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kewajiban engkau Muhammad hanya berdakwah, menyampaikan. Ya kewajiban kita menyampaikan, ngajak orang ke Islam. Kalau dia enggak mau, ya enggak bisa kita. La ikraha fid din, enggak ada paksaan masuk agama. Tapi kalau kita nyampaikan dakwah, diperangi kita, baru kita perangi. Bisa kita mengasihi hidayah, bisa kita memaksa hati orang dapat hidayah. Itu hak Allah beri hidayah. Akhirnya harus paham kita. Jadi ayat itu digunakan semuanya. Harus paham fikih, ilmu banyak ilmu kita, termasuk ilmu syariahnya. Jangan belajar akidah. Maka saya sebut, jangan belajar akidah ini tidak boleh bertentangan dengan ilmu syariah. Sebagian orang, Pak, suka membenturkan ilmu hadis dibenturkan dengan fikih, ilmu akidah dibenturkan dengan fikih syariah. Gak bisa, ilmu itu sinkron dia. Karena itu dipahami ulama dari Quran hadis semua, Quran sunnah. Maka saya sebut tadi, kita harus mengikuti kibarul ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam berhukum ada imam mazhab yang empat, itu ulama besarnya. Ya ikutilah dalam berhukum. Kok kita masih berhukum dengan sunnah bid'ah? Sunnah bid'ah bukan hukum. Mana ada ulama imam mazhab mengatakan sunnah bid'ah hukum? Coba cari di kitab syariah. Sunnah perbuatan perkataan Nabi. Perbuatan perkataan kok hukum? Ya perbuatan dong. Apa sih hukum itu? Hukum itu menetapkan satu pahala dosa, satu hukuman kepada satu perbuatan. Itu baru hukum. Tapi kalau perbuatannya perbuatan, bukan hukum. Bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, ya bukan hukum. Tak dilakukan Nabi lah. Maka nanti dalam fikih, dalam hukum Islam, dalam syariah, sunnah bid'ah itu hukumnya 5. Sunnah perbuatan Nabi ada yang wajib, salat wajib. Ada yang perbuatan Nabi itu sunnah anjuran, salat sunnah, puasa sunnah. Ya. Ada perbuatan Nabi yang haram, nikah lebih dari 4. Ada perbuatan Nabi yang makruh, mencium istri di waktu bulan puasa. Ada perbuatan Nabi yang mubah, makan kurma pagi-pagi, sarapan kurma, makan siang pakai kurma. Itu mubah saja. Ya. Bid'ah yang tak dilakukan Nabi gitu juga. Yang tak dilakukan Nabi ada yang wajib, membukukan Quran, buat pesantren. Ya. Ada yang mubah, buat kaligrafi masjid. Masjid Nabawi zaman Nabi nggak ada kaligrafi, ini ambal nih. Nggak ada seperti ini, dulu tanah saja kan. Nah,
Bidah itu yaitu karena sunnah bidah itu meliputi semua hal, baik muamalah, ibadah, akidah. Kan sunnah Nabi kan meliputi semua hal. Kan sunnah Nabi itu perbuatan Nabi. Nabi dagang, muamalah. Maka nanti bidah meliputi semua hal. Maka bidah itu di tangan ulama fikih udah selesai, gak diperdebatkan lagi. Tapi dikembalikan lagi, diberatkan orang-orang yang gak ngerti fikih usul fikih, hanya ngerti hadis saja, sunnah saja. Akhirnya kita ulama umat awam bingung lagi, dibingungkan. Padahal sebenarnya ulama ilmunya sudah dulu. Jadi kalau bahasa saya, serahkan ilmu kepada ulama ahlinya. Saya buat logika gini Pak, Bu. Ini penting sebenarnya. Saya yang sampaikan penting-pentingnya intinya. Bu, Pak, ini seandainya ya, katakan saja dulu B.J. Habibie masih hidup. B.J. Habibie, ada Mahfud MD, ada Yusril. Katakanlah orang ini orang-orang baik lah misalnya ya, ada agamanya, mau ke agama, partainya partai agama gitu kan, satu PBB, satu lagi apa gitu. Nah, kalau disuruh ditanya gini, ibu mau belajar agama sama siapa? Mau belajar sama siapa? PBB, Mahfud atau Yusril? Kalau ditanya gini, apa jawaban bapak? Bapak mau belajar sama siapa dari tiga orang ini? Kan beda-beda kan? Wah, cerai berai. Bapak ini aku B.J. Habibie lah, ada hubungan saudara. Bapak sana enggak, aku Mahfud, tetangga Mahfud. Bapak ini aku sama Yusril lah. Ya, istriku dekat sama keluarga Pak Yusril. Ya beda-beda milihnya. Tapi nih Pak, Bu, kalau saya katakan gini, Bu, kalau kita mau belajar teknologi, kita harus sama B.J. Habibie. Tapi kalau belajar dengan politik hukum Indonesia, dengan Pak Mahfud, karena disertasinya tentang politik hukum. Tapi kalau mau bicara dengan tata negara, dengan Pak Yusril. Setuju semua kan? Setuju semua kan? Setuju semua kan? Itulah cara menyatukan umat Islam nih. Maksudnya apa? Saya katakan gini Pak, Bapak Ibu kalau berhukum pakai ilmu syariah, ilmu fikih, usul fikih. Jangan pakai ilmu hadis, sunnah bid'ah. Itu bukan hukum. Sunnah bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini yang hukum. Wajib dikerjakan pahala, tinggalkan dosa. Isbatu syai' ala syai', menetapkan perbuatan itu pahala atau berdosa, ada hukumannya. Itu baru hukum. Tapi kalau sunnah hukum. Itu apa hukumnya? Sunnah. Itu apa hukumnya? Bid'ah. Itu sunnah. Sunnah apa? Perbuatan perkataan Nabi. Ya, perbuatan perkataan Nabi kenapa? Perbuatan perkataan Nabi sumber hukum, bukan hukum. Dia dijatuhi hukum. Itu yang buat recok tadi. Disuruh milih, tapi Bapak Ibu. Tapi kalau dikembalikan kepada ulama ahlinya, ilmunya masing-masing, maka aman. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajrisah. Apabila sesuatu disalahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Ribut kita nanti Pak. Umat ini ribut chaos kalau berhukum tidak pakai ilmu hukum. Gitu. Udah ribuan 1000 tahun lebih dipakai ulama mazhab Syafi'i sampai sekarang kan. Hukum yang 5 itu dirubah sama mereka, diganti menjadi sunnah bid'ah. Ya, akibat pemahaman tauhid yang salah tadi itu. Oke, saya kira gitu aja. Itu ya Pak. Jadi orang Syiah itu ya kalau nggak merangi kita, bisa kita perangi. Kalau meranginya dengan akidah, dengan pemahaman gini, kita perangi dengan kajian. Kita katakan kesesatan mereka, proteksi. Tapi kalau mereka merangi fisik, baru kita pakai fisik. Gitu. Mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu kan sudah disepakati ulama al-sunnah haram. Mut'ah itu kan Pak sudah cenderung seperti pelacuran. Nikah 3 hari, 1 hari, itu kan kayak pelacuran itu Pak. Maka itu disepakati ulama al-sunnah haram karena cenderung nikah itu cenderung untuk tanggung jawab dunia akhirat, membentuk keluarga. Mut'ah itu tidak ada tanggung jawabnya, bentuk keluarganya. Maaf nih Pak ya. Bapak nanti salah satu hikmah disunahkan nikah itu untuk menjaga nasal. Nasal itu turunan. Ini maaf nih, Bapak mut'ah sama anak Bapak ini, tiba-tiba lahir nanti. Setelah lahir setahun Bapak tinggal, nikah lagi Bapak sama sana, lahir lagi anak sana. Ini bapaknya nggak tahu. Nanti karena nggak ada bapak permanennya, ini nanti anak Bapak ini
nggak saling kenal, nikah mereka nggak rusak turunannya, darahnya. Jadi dia merusak nasal. Maka secara maqasidus syariah pun itu haram nikah muta itu. Ya, diharamkan. Kan ada solusinya nikah permanen. Ya, lebih cenderung kepada melegalkan perzinahan jadinya muta itu. Itu proteksi, dikasih pemahaman yang benar. Ya. Makanya Nabi menghalalkan nikah muta itu kenapa? Waktu terpaksa kali. Sahabat tuh keluar perang 4 bulan, gak jumpa sama istrinya. Tahu sendiri loh orang Arab. Sebulan 2 bulan gak ketemu istri gimana coba? Secara manusiawinya. Ya kan? Tinggal perempuan, terakhir diizinkan Nabi nikah muta. Habis itu gak boleh lagi. Terakhir dikatakan Nabi, sesudah ini gak boleh lagi, abadan, selama-lamanya diharamkan. Jadi itu dilakukan waktu kondisi sangat darurat, bukan untuk bersenang-senang kayak pelacur itu. Tujuannya itu sudah beda. Ya. Oke, ada lagi? Ada satu lagi? Cukup? Ya. Waktunya sudah ini, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.